Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya diceritakan Yun Xiao telah membuat pengaturan untuk Tang Xin. Sampai pada akhirnya Yun Xiao pun diundang ke pavilion wewangian untuk bertemu dengan Tang Xin. Meski pada awalnya suasana di antara mereka sempat memanas, kini mereka duduk bersama untuk berdiskusi. Langsung saja kita gas, kita sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 14. Kalau misalnya ada yang belum mendengar part sebelumnya, silahkan boleh putar balik dulu, nonton dulu part-part sebelumnya biar nggak bingung tentang cerita ini. Kalau misalnya baru lanjut dari komiknya, perhatikan aja judul dari part itu karena sudah Ani sesuaikan. Dan kalau rekan-rekan mau berbagi kopi untuk Mimin, boleh banget pakai linknya yang ada di kolom deskripsi, supaya nanti kita tahu nih para supporter dari Tuan Muda Yun. Itu aja, kita gas ceritanya. Jadi Yun Xiao, apa sebenarnya yang dialami oleh kakakku di dataran iblis? Aku menemukan informasi bahwa kau juga ada di sana. Artinya, kamu pasti tahu apa yang terjadi di sana, kata Tang Xin. Yun Xiao tersenyum. Sesungguhnya ini bukan masalah besar. Ini adalah kisah tentang kapal Nuh. Apa? Tang Xin dan Long Yin terkejut. Kapal Nuh adalah harta surga dan bumi. Keberadaannya bahkan bisa mengguncang dunia bela diri. Lalu Tang Xin buru-buru bertanya, jadi kapal Nuh benar-benar muncul di sana? Lantas siapa yang berhasil memilikinya? Yun Xiao kini tampak menyesap teh dengan santai. Dia tidak terlihat tergesa-gesa sama sekali, seolah sedang menunggu sesuatu. Dan hal ini tentu membuat Tang Xin geram. Saat Tang Xin hendak mendesak Yun Xiao, Long Yin merasakan fluktuasi yang asing. Tunggu Tuan Muda, ada yang sedang menguping, kata Long Yin. Dia keluar dari gedung dan kemudian melepaskan sebuah sayatan pedang dalam ukuran yang besar. Kemudian segala sesuatu yang ada di depannya terpotong menjadi dua dalam sekejap. Namun, sosok yang tengah bersembunyi tampak melemparkan sebuah koin emas dan koin itu terus membesar hingga menahan serangan Long Yin. Kemudian dari sana, terlihat dua sosok yang berjalan keluar dengan santai. Salah satu dari mereka keluar dan berkata, "Kita bertemu lagi, Tuan Muda Yun." Tang Xin pun terkejut. Dia berseru, "Qian Wudi? Kabarnya kau juga telah mendapatkan manfaat dari dataran iblis, dan kau juga dikabarkan berhasil menerobos ranah martial supreme dalam sekali jalan. Kenapa kau ada di sini?" Qian Wudi tertawa. "Semua itu terjadi berkat bantuan Tuan Muda Yun. Kalau tidak, aku ragu akan bisa menerobos ranah martial supreme di usia semuda ini. Namun, aku memiliki penyesalan. Andai saja aku tidak langsung mundur dari dataran iblis, mungkin aku bisa melihat kelahiran kapal Nuh. Tuan Muda Yun, tolong katakan padaku, siapa yang telah mendapatkan kapal Nuh itu?" Yun Xiao tampak acuh tak acuh. "Saudara Wudi, kau masih berutang padaku 1,1 miliar primordial stone kelas menengah. Kalau kau ingin mendengarkan cerita lengkapnya, kau harus membayar di muka." Mendengar itu, wajah Qian Wudi tampak masam. Dia ingat bahwa dia sebelumnya telah mengandalkan buah dao dari 7 rasi bintang untuk memahami esensi bela diri yang lama tidak pernah ia pecahkan.
Karena itu juga, Qian Wudi akhirnya bisa mencapai ranah Martial Supreme. Jadi, dalam hal kontribusi, Yun Xiao telah memberikan sesuatu yang besar. Bahkan nilainya lebih besar daripada 1,1 miliar primordial stone tingkat menengah. Kemudian Qian Wudi mengeluarkan sebuah kantong dan melemparkannya ke arah Yun Xiao. Setelah memeriksa isi kantong itu, Yun Xiao pun tersenyum dan dia berkata, "Saudara Qian Wudi memang kaya raya. Mari kita bicara." Qian Wudi melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Berhentilah bicara omong kosong. Katakan saja padaku tentang kapal Nuh itu." Tang Xin mendengar ini kesal. Dia sempat berdebat dengan Qian Wudi. Namun berulang kali Qian Wudi mengabaikannya dan kembali pada Yun Xiao. "Tuan Muda Yun, ceritakan padaku semua yang kau ketahui dengan detail." Mendengar itu Yun Xiao tersenyum. "Sepertinya kalian berdua benar-benar ingin tahu." Mendengar itu segera keduanya mengangguk. Bagus sekali. Karena kalian membutuhkan bantuanku, maka ini akan menjadi mudah," kata Yun Xiao sambil tersenyum. Melihat sikap Yun Xiao, Qian Wudi tertegun. Sebelum pada akhirnya Qian Wudi mencibir, "Aku tahu dirimu memang tidak akan mudah diajak bicara. Tapi kau harus tahu bahwa kalau kau tidak mengatakan apapun, jangan harap kau bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Seketika suasana di sana menjadi tegang. Tapi Yun Xiao tetap terlihat tenang, bahkan dia dengan santai menyesap teh yang sudah dihidangkan. Sambil tersenyum Yun Xiao berkata, "Saudara Wudi dan juga Tuan Muda Xin sama-sama pemarahnya. Mari duduk dan minum teh agar kita menjadi lebih tenang. Lagi pula, kalau memang aku ingin meninggalkan tempat ini, itu bukanlah perkara yang sulit dan aku tidak perlu meminta izin darimu. Sebaliknya, aku khawatir dengan situasi dari Tang Jie saat ini. Aku tahu bahwa kalian berdua adalah orang yang punya ambisi besar, jadi jangan sampai kalian tersingkir tanpa sadar." Qian Wudi menatap dingin. "Aku tidak peduli dengan apa yang kau katakan, tapi jangan pikir kau bisa mendapatkan keuntungan dariku. Sekarang katakan padaku, apakah Tang Jie telah mendapatkan kapal Nuh?" Saudara Wudi, sepertinya kita sudah tidak cocok satu sama lain. Sekarang aku tidak punya minat untuk membicarakan masalah ini denganmu. Karena itu, selamat tinggal, kata Yun Xiao. "Jika kau mengatakan itu pada Tang Xin, dia mungkin akan menahanmu. Tetapi kau sedang bicara denganku. Kau tidak memenuhi syarat untuk bersikap sombong di sini," kata Qian Wudi. Dia lalu melepaskan domain miliknya. Situasi seketika menjadi mencekam. Dan Tang Xin, dia terlihat bersemangat karena sekarang Yun Xiao tengah disudutkan. Namun, meskipun berada di situasi yang sangat tidak menguntungkan, Yun Xiao tetap tenang, seolah tidak terjadi apapun. Perlahan, Yun Xiao meletakkan gelasnya di meja. Lalu dia membalikkan telapak tangannya. Segera di sana angin mulai berkumpul, lalu memblokir domain milik Qian Wudi. Melihat hal ini, pupil mata Tang Xin menyusut. Bagaimanapun dia tahu bahwa Yun Xiao hanyalah seorang ahli di ranah Martial Emperor bintang 1. Lantas, bagaimana bisa Yun Xiao punya kemampuan untuk menahan domain milik seorang Martial Supreme dengan begitu mudah?
Sementara itu, Qian Wudi tampak tidak terkejut. Dia sudah pernah melihat keanehan dari Yun Xiao. Jadi, melihat situasi saat ini, Qian Wudi sama sekali tidak terkejut. Yun Xiao lalu berkata, "Aku selalu bersikap baik padamu, saudara Wudi. Tetapi kamu begitu berani keluar dari batas." Yun Xiao menggerakkan tangannya dengan lembut, tetapi fluktuasi tidak normal bisa dirasakan oleh paman ketiga, penjaga dari Qian Wudi, serta Long Yin, penjaga dari Tang Xin. Mereka berdua samar-samar bisa merasakan kekuatan hukum langit dan bumi berkumpul di atas telapak tangan Yun Xiao. Meskipun kekuatannya cukup terbilang lemah, tetapi keduanya bahkan tidak bisa memalingkan wajah mereka. Qian Wudi pada akhirnya merasakan sesuatu yang salah dan jantungnya berdegup kencang. Sialan! Wajah Qian Wudi kini pucat. Dia bahkan tidak pernah membayangkan kalau Yun Xiao menjadi jauh lebih mengerikan sejak terakhir kali mereka bertemu di Gunung Meru. Qian Wudi sadar bahwa dia tidak akan bisa mengurus Yun Xiao dengan mudah. Bahkan mustahil mengalahkan Yun Xiao tanpa mengeluarkan kartu truf yang ia miliki. Pada akhirnya, Qian Wudi menyerah. Dia menarik kembali domain miliknya. Dan setelah itu, naga kecil di atas tangan Yun Xiao pun perlahan menghilang. Yun Xiao tersenyum. Sepertinya saudara Wudi sudah jauh lebih tenang. Jadi, apakah sekarang kita bisa bicara dengan baik? Qian Wudi benar-benar dipermalukan. Tetapi, demi tujuan yang jauh lebih besar, Qian Wudi tidak akan mempermasalahkan hal ini. Dia akan melakukan apapun. Lalu Qian Wudi berkata, "Tuan Muda Yun, kamu telah membuktikan kualifikasimu. Jadi, sekarang beritahu aku apa yang kamu ingin peras dari kami. Selama hal itu tidak keterlaluan, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginanmu." Mendengar itu, Yun Xiao tersenyum masam. "Saudara Wudi, kamu benar-benar tidak memiliki hati nurani sampai mengatakan kalau aku memeras kalian. Padahal, manfaat buah Dao dari 7 rasi bintang itu saja sudah jauh melebihi nilai yang kamu berikan tanpa terkecuali. Bahkan saat ini, informasi yang aku miliki jelas-jelas akan membawa manfaat yang jauh lebih besar pada kalian berdua. Bagaimana kamu bisa menyebutku memeras kalian?" Mendengar itu, Tang Xin tampak menghela nafas panjang. "Sudah cukup. Langsung saja. Apa yang Tuan Muda Yun inginkan? Kita terlalu banyak bicara omong kosong saat ini." Tang Xin pun kini mulai memanggil Yun Xiao dengan sebutan Tuan Muda Yun. Dan mendengar itu, Yun Xiao pun tertawa. "Baiklah, aku memiliki syarat yang cukup sederhana. Karena kalian telah mengetahui identitasku, maka ini akan mudah. Saat ini, aku adalah pelindung dari kamar dagang Tian Yuan. Tetapi kalian telah mengumumkan identitasku. Jadi, kamar dagang Tian Yuan berada di tengah badai saat ini. Sebagai gantinya, kalian berdua akan membantuku menyelesaikan masalah ini. Dan setelah semua selesai, aku akan memberitahu tentang semua yang ingin kalian tahu." Tang Xin mengerutkan kening. "Apa yang kamu tuai hari ini adalah apa yang kamu tabur sebelumnya. Tuan Muda Yun, kamulah penyebab di balik krisis dari kamar dagang Tian Yuan. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jadi, jangan gunakan masalah ini untuk membuat kami kerepotan." Tapi Yun Xiao dengan lembut mengetuk meja dan tersenyum. Tidak penting bagaimana krisis ini dimulai.
Karena yang penting adalah bagaimana cara untuk mengatasinya. Itu adalah apa yang harus dilakukan sebagai ganti dari informasi tentang Tang Jie yang kumiliki. Mustahil, seru Qian Wudi. Lalu dia mencibir. Kamar dagang Tian Yuan sekarang ada di ambang kehancuran. Bagaimanapun, Pavilion Tianyi telah bersumpah untuk membuat kamar dagang Tian Yuan menerima balasan atas apa yang sudah mereka lakukan. Kalau kami terlibat dalam urusan ini, maka serikat pedagang akan terbagi menjadi 2 fraksi. Dan itu hanya akan memperdalam konflik internal di dalam serikat pedagang. Kami bahkan tidak mampu memprediksi konsekuensi apa yang akan kami hadapi kalau hal itu sampai terjadi. Tang Xin pun setuju dengan apa yang disampaikan oleh Qian Wudi. Masalah ini terlalu besar implikasinya. Jadi, mari bicarakan syarat yang lain yang masih bisa kami upayakan. Tapi Yun Xiao menggelengkan kepala. Tidak. Kamar dagang Tian Yuan akan tetap berdiri. Lagi pula, fakta bahwa Pavilion Tianyi sebenarnya hanya digunakan orang lain, itu juga akan menjadi masalah kalau sampai tersebar. Andai mereka tahu bahwa kamar dagang Luoku telah berada di luar kendali mereka sejak lama dan justru berada di bawah kendali kalian. Aku penasaran, apakah kamar dagang Tianyi masih memiliki antusiasme yang begitu tinggi untuk melawan kamar dagang Tian Yuan? Tang Xin terbatuk beberapa kali sebelum akhirnya menegur Yun Xiao. Tuan Muda Yun, apa yang Anda katakan itu sama sekali tidak berdasar. Saya tidak tahu dari mana Anda mendengar masalah ini. Tetapi Anda bahkan harus bertanggung jawab atas kata-kata yang Anda keluarkan hari ini. Yun Xiao tersenyum. Saat ini sisa-sisa kamar dagang Luoku ada di tanganku. Mereka bahkan bisa mengatakan segalanya dengan serentak. Mendengar itu, Tang Xin pun terkejut. Cih. Semua rencananya benar-benar terbongkar di tangan Yun Xiao. Dan pada akhirnya, dia harus menghadapi ini dengan serius. Entah orang jahat mana yang menyebarkan berita tidak bertanggung jawab seperti ini. Tetapi, karena sikap Tuan Muda Yun hari ini sungguh telah membuatku terkesan, maka aku Tang Xin ingin berteman dengan Tuan Muda Yun. Karena itu aku tidak akan diam saja melihat menara Tian Yuan yang hendak dilindungi oleh Tuan Muda Yun dihancurkan. Maka dengan senang hati, aku Tang Xin akan membantu Tuan Muda Yun mengurus masalah ini. Kata Tang Xin yang seketika sikapnya pun berubah. Mendengar perkataan yang begitu munafik dari Tang Xin, Qian Wudi mencibir. Saudara Tang Xin benar-benar sangat baik dan dermawan. Jadi bagaimana jika saudara Tang Xin juga meminjamiku pasukan untuk beberapa waktu ke depan? Mendengar itu, Tang Xin kesal dan berkata, jika saudara Qian Wudi memang memerlukan kekuatanku, aku tidak keberatan untuk membawa para murid elit dan mengunjungi rumahmu di masa depan. Kata-kata Tang Xin ini tidak lain tidak bukan adalah sebuah ancaman untuk Qian Wudi. Melihat pertengkaran mereka, Yun Xiao mencibir. Sudah, daripada kalian bertengkar seperti ini, lebih baik kalian membantuku memikirkan cara agar kamar dagang Tian Yuan dapat selamat dari bencana ini. Setelah semua ini selesai, kalian bisa menanyakan apapun padaku. Kapal Nuh, papan catur langit dan bumi, atau bahkan informasi tentang ras iblis di dataran iblis. Apa? Papan catur langit dan bumi dan bahkan informasi tentang para ras iblis? Tuan Muda Yun, apa kamu sungguh mengetahuinya? Tanya Tang Xin yang kini tampak sangat antusias. Lalu Tang Xin pun berkata, kalau begitu,
Guild Dagang Forpol akan melakukan yang terbaik untuk mengurus pavilion Tianyi. Kami pasti akan membantu kamar dagang Tian Yuan. Oleh karena itu, Tuan Muda Yun, kamu bisa mengatakan segalanya padaku." Yun Xiao pun mengangguk. "Tentu saja aku akan mengatakannya. Lagi pula, hari ini aku datang untuk menemuimu. Maka kamu pasti akan mengetahui segalanya. Tetapi saat ini aku masih ingin tahu sikap dari saudara Wudi." Qian Wudi mencibir mendengar itu. "Aku tidak tertarik dengan dua informasi yang kau sebutkan. Aku hanya ingin tahu di mana kapal Nuh saat ini." Mendengar itu, Yun Xiao tertawa kecil. Lalu dia berdiri dan mengepalkan tinjunya. "Kalau saudara Wudi tertarik dengan cerita ini, maka saudara Wudi bisa tinggal di kamar dagang Tian Yuan dan menunggu kabar baik dariku. Aku bisa memberikan semua informasi yang saudara Wudi butuhkan. Sekarang, aku akan pergi. Aku akan mengatakan segalanya setelah semua masalah ini selesai." Yun Xiao lalu berbalik. Dia bersama dengan Mo Xiaochuan menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari tempat itu. Long Yin hendak bergerak, tetapi Tang Xin menghentikannya dan wajahnya terlihat sangat muram. "Lepaskan saja. Bahkan jika kita mengejarnya sekarang, dia tidak akan memberikan informasi apapun." "Tuan Muda, orang ini terlalu licik dan berbahaya. Saya belum pernah melihat orang seperti ini sebelumnya. Saya khawatir dia akan menjadi masalah besar bagi Anda di masa depan," kata Long Yin dengan sangat khawatir. Tang Xin mempertimbangkan perkataan Long Yin. Dia memandang Qian Wudi dan bertanya, "Tuan Muda Wudi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Qian Wudi menghela nafas panjang. Lalu dia berkata, "Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita harus melakukan apapun yang dia inginkan jika kita ingin mendapatkan informasi darinya. Sejak pertama aku bertemu dengannya, dia adalah orang yang seperti ini. Dia sama sekali tidak berubah sejak di Gunung Meru. Bahkan dia menjadi jauh lebih sombong saat ini. Tapi sikapnya itu tidak ada hubungannya denganku, karena aku hanya mengincar posisi tertinggi. Jika Tuan Muda Tang Xin bisa menggunakan dia dengan baik, maka dia pasti akan membawa manfaat yang besar. Tetapi jika Tuan Muda Tang Xin memandang dia sebagai musuh, maka itu akan menjadi akhir dari jenius keluarga Tang. Itulah yang bisa kukatakan padamu. Sekarang, paman ketiga, ayo pergi. Ada yang harus kita lakukan." Setelah itu, Qian Wudi dan paman ketiga pun menghilang dari menara wewangian. Sementara Tang Xin, wajahnya tampak masam. "Saya merasa bahwa lebih baik kita menangkap dia dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan secara langsung dari kepalanya," kata Long Yin. Tetapi wajah Tang Xin muram. Dia berkata, "Ini terlalu beresiko. Kesengsaraan kakakku sangatlah penting bagiku. Semua terkendali pada awalnya. Tetapi dia akhirnya pergi ke dataran iblis. Aku tidak tahu apa yang ia dapatkan saat ada di sana. Bahkan dari perkataan Yun Xiao tadi, tampaknya kakakku dibantu oleh beberapa ras iblis. Namun sebagai imbalannya, dia mengeluarkan banyak sumber daya dari guild. Saat aku meminta penyelidikan ini, mereka mengatakan bahwa jumlah primordial stone yang mengalir ke rekening kakakku telah berlipat ganda hingga 100 kali lipat daripada biasanya." "Apa? Bagaimana bisa guild mengizinkan jumlah batu yang begitu banyak untuk digunakan? Mungkinkah?" Kata-kata Long Yin terputus. Dia memikirkan kemungkinan yang lebih besar. Tang Xin dengan suara dingin berkata, "Ini mungkin hanya kekhawatiranku. Tapi yang jelas dia sudah mendapatkan persetujuan ayah.
Artinya kakak memiliki kartu truf yang penting. Aku tidak tahu pastinya, tetapi ada kemungkinan itu adalah kapal Nuh. Karena itu aku harus bertindak dengan hati-hati. Ditambah sebelumnya, Yun Xiao juga menyebutkan tentang papan catur langit dan bumi. Aku harus memeriksanya dengan rinci. Kalau tidak, aku akan benar-benar kehilangan tahtaku. Bahkan dengan bantuanmu, aku khawatir kalau aku tidak akan bisa bersaing dengan kakak. Sekarang, aku harus mengurus pavilion Tianyi. Dengan begitu, aku akan memahami semua kondisi ini. Long Yin pun mengangguk. Anak itu memang sungguh cerdik. Dia menggunakan kita untuk mengurus pavilion Tianyi. Tang Xin mencibir. Pavilion Tianyi bukanlah masalah. Jadi, Paman Long, mulai sekarang tolong kirim orang untuk mendukung kamar dagang Tian Yuan. Kita akan menyelesaikan masalah ini. Baik, jawab Long Yin. Dan setelah mengatakan itu, mereka berdua lalu pergi meninggalkan menara wewangian. Ruangan itu seketika menjadi sepi. Tapi bukan berarti semua orang sudah pergi dari sana, karena rupanya di sudut ruangan, perlahan seorang laki-laki muncul dan ekspresinya terlihat sangat kompleks. Yun Xiao. Yun Xiao. Apa hubungannya dia dengan Gu Feiyang? Jangan-jangan dia sebenarnya adalah Gu Feiyang itu sendiri. Kata laki-laki itu yang ternyata dia adalah tetua ketiga dari menara 10.000 harta karun Yu Wenbo. Dia bergumam sendiri. Dari gayanya dan Mo Xiaojuan yang begitu taat padanya, dia sangat mirip dengan Gu Feiyang. Apakah Li Yun Xiao sebenarnya memang adalah Gu Feiyang? Wajah Yu Wenbo tampak serius dan juga sangat bersemangat ketika memikirkan hal ini. Jika dia memang benar Gu Feiyang, apakah perjanjian dengan menara 10.000 harta karun masih berlaku? Masalah ini melibatkan terlalu banyak orang. Aku tidak bisa bertindak gegabah dan aku harus memastikannya terlebih dahulu. Kalau begitu, aku akan pergi menemui Cui Bo dan Suan Yutang untuk saat ini. Aku akan memikirkan semuanya setelah masalah ini selesai. Dan setelah mengatakan itu, Yu Wenbo akhirnya menghilang dari puncak menara wewangian. Sementara itu di sisi lain, Yun Xiao akhirnya tiba di kamar dagang Tian Yuan. Tuan Muda Yun, apakah Anda yakin kalau guild dagang Forpol dan Sekte Uang akan datang dan membantu kita? Saya rasa situasi saat ini sungguh sulit untuk mereka bergerak, kata Mo Xiaojuan. Tapi Yun Xiao tersenyum. Qian Wudi mengabdikan dirinya pada seni bela diri dan terus mengejar puncak. Dan dia tidak memiliki hal lain di hatinya. Walaupun tidak mudah memanfaatkannya, tetapi kapal Nuh adalah godaan terbesar untuk Qian Wudi. Selain itu, Tang Xin, dia punya lebih banyak kekhawatiran yang mengganggu pikirannya. Dia mungkin memang punya nama, tetapi sulit untuk mencapai puncak bela diri. Meskipun dia terkenal jenius dan licik, tetapi dia jauh lebih mudah untuk dimanfaatkan daripada Qian Wudi. Mo Xiaojuan menggaruk kepalanya. Para pedagang ini memang selalu merencanakan sesuatu. Tidak seperti para kultivator yang bertukar pukulan untuk menyelesaikan segalanya. Para pedagang ini bahkan membunuh atau menghukum dengan tegas. Pengaturan mereka tidak sederhana. Yun Xiao pun tersenyum. Itulah dunia bela diri. Oleh karena itu, para ahli tak tertandingi biasanya tidak berasal dari penguasa sebuah wilayah atau pemimpin sebuah sekte. Sebaliknya, mereka adalah para ahli yang tersembunyi dan terus berkultivasi dengan sepenuh hati. Mereka yang kini masih dibutakan oleh kekayaan dan hal-hal duniawi
tidak akan pernah mencapai puncak tertinggi. Maka, menjadi sesuatu yang wajar kalau masih banyak naga tersembunyi yang bahkan belum diketahui dunia. Mendengar itu, Mo Xiaochuan mengangguk. Namun Tuan Muda Yun bukanlah seorang yang akan menyembunyikan diri dari dunia. Kalau tidak, maka saya pasti sudah meminta tahta Anda untuk saya saat ini. Meminta tahtanya terlalu berlebihan, karena sebelum dirimu masih ada aku. Sebuah suara terdengar, dan kemudian pukulan melesat ke arah Mo Xiaochuan. Pupil mata Mo Xiaochuan mengecil. Dia memancarkan aura membunuh yang kuat. Berani kau menyerangku secara diam-diam. Kau bocah, benar-benar mencari kematian. Mo Xiaochuan mengangkat tangannya dan lautan pedang langsung menyebar. Kekuatan yang begitu besar membuat semua orang di kamar dagang Tian Yuan terkejut. Sementara itu, saat ini benturan antara pukulan dan ki pedang tidak terhentikan. Apa hanya segini kekuatanmu? Jika aku tak menahan diri, kau pasti akan mati karena tinjuku, kata orang yang baru saja datang itu. Sementara Mo Xiaochuan mencibir. Sombong, sudah lama kau tidak dihajar. Tampaknya kulitmu menjadi gatal. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku khawatir kau lupa siapa yang menjadi senior dan juniornya di sini. Begitu selesai bicara, ki pedang tiba-tiba berubah menjadi puluhan cahaya keemasan. Cahaya itu seolah menyerap ki langit dan bumi yang ada di sekitar. Kini kedua kekuatan saling bertabrakan di kamar dagang Tian Yuan, sampai-sampai membuat semua orang yang ada di sana ketakutan. Bahkan beberapa tetua alumni kamar dagang Luoku yang kini menjadi bawahan kamar dagang Tian Yuan melihat semua ini dari kejauhan dan mengutuk. Mereka sungguh mengira bahwa mereka telah dibohongi. Di mata mereka, kini kamar dagang Tian Yuan berada di ujung kehancuran, dan mereka berpikir kalau menara Tianyi kini telah menyerang kamar dagang Tian Yuan. Sayangnya, karena segel pembatas yang ada di tubuh mereka, mereka tidak bisa diam saja. Jadi mereka bergegas ke lokasi kejadian. Sementara itu saat ini, Mo Xiaochuan dan sosok yang tidak dikenal itu masih terus bertarung dengan penuh niat membunuh. Keduanya seolah-olah ingin mengambil nyawa pihak lainnya. Yun Xiao hanya menghela nafas panjang. Lalu dengan santai dia berkata, "Kalian berdua sungguh bersemangat. Bukankah sudah saatnya untuk menghentikan ini? Aku tidak peduli kalau kaisar muda itu hidup atau mati. Tetapi kalau sampai basis kamar dagang Tian Yuan hancur total, maka semua rencanaku akan hancur." Mendengar itu, Mo Xiaochuan mendengus, dan dia lalu menarik semua ki pedang miliknya. Sementara di sisi lain, sosok yang tidak dikenal itu lalu berlari ke arah Yun Xiao sambil menangis. "Guru, itu sungguh kamu. Kamu benar-benar begitu kejam padaku." Dia segera bersujud sambil menangis. Rupanya sosok itu tidak lain adalah Shao Huang Haolian, murid dari Yun Xiao sendiri. Maka wajar kalau dia begitu marah saat Mo Xiaochuan sebelumnya ingin mengambil posisi gurunya. Yun Xiao kini menghela nafas panjang. Kau adalah seorang ahli bela diri, tetapi kau masih membutuhkan gurumu untuk membimbingmu secara pribadi. Apa kau benar-benar begitu bodohnya sampai kau tidak bisa berpikir sendiri? Hehehe. Tapi guru, kamu benar-benar masih hidup. Aku sungguh bahagia, kata Shao Huang Haolian yang kemudian bangun dan mencubit wajah Yun Xiao dengan gemas. Yun Xiao menampar tangan Shao Huang Haolian dan memarahinya. "Cukup, jangan sebut aku guru. Aku adalah Tuan Muda Yun sekarang. Jadi kalian harus memanggilku begitu. Jangan bongkar identitasku." Baik, Tuan Muda Yun, jawab Mo Xiaochuan dan Shao Huang Haolian.
Saat melihat mereka berdua, ada kehangatan yang dirasakan Yun Xiao di dalam hatinya. Mereka berdua masih saja suka bertengkar sama seperti di masa lalu, dan itu rasanya membuat dia bernostalgia. Tuan Muda Yun, Anda baik-baik saja? Seorang wanita berpakaian merah tampak memandang Yun Xiao dengan wajah tersipu. Yun Xiao pun tersenyum dan berkata, "Kamu juga di sini, Nona Yun Sang?" "Ah, ayo kita kembali. Kita masuk ke dalam. Karena di sini sudah terjadi keributan besar, biarkan Ling Ding Er yang mengurus semuanya." Namun sebelum mereka masuk, Mo Xiao Chuan menoleh ke arah langit dan berseru, "Siapa kalian? Keluar!" Suaranya membuat langit bergetar, dan kemudian 3 tetua dari kamar dagang Luogu muncul. Dengan wajah ketakutan mereka berkata, Tuan, kami sebelumnya melihat kekacauan besar di sini, jadi kami bergegas datang untuk membantu." Mendengar itu Yun Xiao tersenyum. "Tidak masalah. Itu hanyalah 2 bawahanku yang sedang bosan, jadi mereka bertukar beberapa pukulan. Sekarang, karena kalian sudah tahu, maka kalian bisa kembali." Baik Tuan Muda Yun." Mereka bertiga segera berlari tunggang langgang dari tempat itu. Mereka bertiga benar-benar terlihat pucat. Tidak pernah mereka bayangkan bahwa kamar dagang Tian Yuan ternyata punya lebih dari 1 ahli di ranah martial Shofregen. Kini, mereka bahkan tidak berani bertindak ceroboh di masa depan. Dan setelah itu, semua kekacauan di sana diurus oleh Ding Ling Er, sementara Yun Xiao dan yang lainnya kini berkumpul di ruang pertemuan. Nah, sekian kisah hidup Tuan Muda Yun di part kali ini. Terima kasih rekan-rekan. Kalau misalnya ada yang mau berbagi kopi, boleh banget linknya pakai yang di kolom deskripsi. Itu aja untuk hari ini. See you again di next video dan bye.